경고하는데 지금부터 내가 하는 말 잘 들어. Dan pada akhirnya guys, mereka pun jadian. Lalu kita dibawa ke masa lalu. Saat itu Sege memberikan sebuah batu giok kepada Sori. Sori sempat bertanya, kenapa nggak bawa cemilan aja? Sege mengatakan itu adalah barang yang sangat berharga seperti Sori, oleh karena itulah dia memberikannya. Lalu kita kembali lagi ke masa kini saat Sori lagi mabuk banget gitu kan, dan dia juga sempat bercerita bahwa setiap kali kondisinya seperti ini dia mengingat kenangan masa lalu. Sege yang awalnya cemburu karena takut kenangannya itu adalah mantan si pacar Sori, dan di sini terlihat Sori udah sangat mabuk, kemudian dia pun pingsan dan Sege hanya bisa terdiam melihat Sori ada di pundaknya. Singkat waktu, keesokan harinya mereka bangun-bangun udah di atas pasir. Sege mengatakan kepada Sori mereka ada di pulau terpencil dan kemungkinan besar nggak bisa pulang dalam waktu dekat. Tentu saja di sini Sori udah ketakutan parah. Dia meminta kepada Sege untuk menelpon siapapun itu. Sege beralasan baterai handphonenya mati, dan tidak lama dari situ Sori pun baru mengetahui mereka itu terdampar di pulau kecil aja guys, dan banyak sekali penduduk di sekitar sini. Dan ya ternyata ibu-ibu ini juga udah tahu semalam mereka pergi ke situ karena ombak yang udah pasang gitu, mereka pun nggak bisa pulang. Melihat wajah Sori yang agak familiar, akhirnya ibu-ibu setempat ini tuh nyadar Sori ini tuh mirip banget sama sosok aktris yang sangat terkenal di masa lalu, dan akhirnya mereka pun minta-minta foto sambil membawa Sori ke tempat hasil panen mereka. Sekretaris Sege mengetahui bahwa Sege semalam pergi mengendarai mobil dan kondisinya mabuk gitu kan. Tentu saja dia takut ada rumor yang enggak-enggak. 매니저 바로 도착한다니까 딴 데 가지 말고 여기서 딱 기다리라. 나 술 한 방울도 안 마셨어. 술이 겁나 Sege berpamitan kepada Sori karena dia harus menuju Seoul, dan di sini Sori masih berada di Jeju untuk melanjutkan aktingnya. Kemudian di sisi lain Mondo juga sudah mendapatkan informasi, dan disinilah si para ajuma-ajuma atau bibi Sege mereka begitu terkejut karena sudah ada Putri. Dan ya bisa-bisa dibilang kalau Putri itu benar-benar cari muka banget dengan keluarga Sege, dan dia pun ya harus di welcome gitu kan guys, secara dia adalah cebol juga. 신설이랑 고두심이랑 닮았나? 네. 고두심. 두심이 몰라? 대표님. Sege juga sempat bertanya apakah Sori sangat mirip dengan Dosim. Dosim ini tuh aktris senior, dan saat diwawancarai Sori juga mengatakan dia akan melampaui ketenaran dari Dosim, dan tentu saja membuat para wartawan ini tuh agak heran. Dan disinilah kita sekarang pada saat ini Sege sudah berada di Bandara Seoul, dan dia meminta kepada si sekretaris agar nanti hasil photoshootnya dikasih dulu kepada Sege, dan dia akan memilih yang mana yang bagus. 경찰 쪽에 간호사 신변 보호 요청을 했습니다. 아직 여기 옥탑 전세예요? 자가예요? Dan betapa terkejutnya Mondo, ternyata perawat masih hidup, dan saat ini si Sege meminta perlindungan kepolisian agar si perawat ini baik-baik saja. Kembali lagi kepada Sori yang sudah sampai di Seoul. Saat itu dia sangat kelelahan, dan di sini Si Guangnam juga sempat memberikan satu oleh-oleh yang dititip orang. Dan di sisi lain bisa kita lihat guys, ternyata Sori mengambil 2 batu dari pantai yang dia kunjungi dengan Sege. Dan bisa kita lihat ternyata si Sori ini tuh pura-pura pingsan pada hari itu. Dia mengetahui semua apa yang terjadi, cuman karena kepalang udah kayak nggak enak banget gitu kan, makanya dia pura-pura pingsan biar nggak kebablasan. 정민생? 몽쉥 미셸. 이참에 술을 끊든 가야지. Ya, namanya lagi mabuk kasmaran gitu ya guys. Sege juga terus teringat wajah Sori. Dia mau telepon tapi takut ngeganggu. Dan tidak lama dari situ Sege menerima telepon dari Putri. Putri mengatakan akan pergi ke rumah Sege, dan Sege menolak dengan keras karena mereka nggak ada hubungan apapun. Dan di sisi lain Sori ternyata didatangi oleh bibi tertua Sege. Bibi langsung mengatakan apakah hubungan Sori dan Sege sangat jauh sampai mereka bisa menikah gitu kan. Di sini Sori mengatakan ya tanya aja ke Sege. Melihat si Bibi jauh-jauh ke rumahnya, tentu saja hubungan mereka enggak baik-baik saja. Dan saat itu si Bibi mengeluarkan amplop agar Sori segera menjauh. Ya namanya Sori pasti nggak digubris gitu kan. Sori mengatakan dia tidak semurah itu. Melihat mental Sori yang begitu kuat, akhirnya si Bibi mengatakan sudah kuduga, dan dia berharap Sori dan juga Sege bisa bersama selamanya. Nggak tahu guys si Bibi di kubu Putri ataupun Sori, tetapi saat dia turun ke bawah tiba-tiba mobilnya sudah diderek. Setelah Bibi pergi, tiba-tiba Putri muncul. 그 여자 생일이야?
CG baru tahu ternyata hari ini adalah ulang tahun Sori. Di sisi lain, Guangnam juga memberikan banyak sekali ucapan ulang tahun kepada Sori. Dan di sini kita bisa melihat guys apa yang sebenarnya Putri katakan kepada Sori. Putri mengatakan tolong jangan mengganggu CG lagi karena mereka akan segera menikah. Dan jika pun CG masih menjadi wanita simpanannya, dia bisa memaklumi gitu kan karena Sori sangat semurah itu. Dan kita pun dibawa kembali lagi ke masa lalu. Saat ini Sori baru saja mengetahui bahwa Pangeran CG akan segera menikah dan tentu saja membuat Sori berkata-kata gitu kan, jika ingin menikah kenapa dia harus sebaik itu. 진심이 떠난 자리 고약한 흔적만. 내 가만히 있을 수 없어서 왔어. 전하, 손주를 갚아. 전하를 매신 몸이 옵니다. 채통을 지키소서. Saat sedang syuting, tiba-tiba Sori memberikan improvisasi di mana dia tiba-tiba pingsan dan tentu saja raja yang saat itu menggendongnya dan bisa aja melangkah ke selanjutnya gitu kan, di mana peran dari Sori ini tuh bisa aja naik. Dan tentu saja Jio nggak suka karena bisa aja karakter Sori ini tuh semakin berkembang dan mengalahkannya. 경계는 이 여자가 더 필요. Dan lagi-lagi sikap Sori berubah dingin. Dia mengatakan dia tidak butuh CG dan tidak akan berlindung lagi di balik CG. Oleh karena itulah mereka ingin hubungannya segera berakhir. Di sini CG tentu saja hanya mendengar itu sebatas angin saja. Tetapi pada saat ini Sori mengatakan dia tidak mau lagi terlibat dalam hidup CG. Dan setelah mengetahui bahwa Sori ini ingatannya pada malam hari itu bukanlah pingsan melainkan pura-pura pingsan, CG pun bertanya, jika kamu tidak mencintaiku kenapa bisa sejauh ini? Dan Sori pun segera memasuki rumahnya. 시설이. 너는 절대 아니다. Dan ya, Mundu sudah mengetahui desas-desus bahwa CG mabuk di Jeju, walaupun si asisten sudah mengkonfirmasi itu tidak benar. Mundu bodoh amat, yang penting dia bisa menjalankan rencananya. 그 덕에 새로운 생산 라인까지 풀 가동했어. Iklan dari Dynasty sudah beredar di mana-mana dan tentu saja wajah Sori juga sudah terkenal. Singkat cerita, di sisi lain nenek Sori ini tuh pergi ke pasar mau beli rumput laut gitu kan guys. Tetapi ingatannya ini tuh kayak samar-samar gitu. Dan naasnya si nenek pun terjatuh. Sedangkan di sisi lain, kabar bahwa CG ini mengemudi dalam mabuk sudah tersebar dan tentu saja itu adalah perbuatan Mundu. Dan ya, sudah banyak wartawan di mana-mana. Di sisi lain, Sori juga sudah mengetahui neneknya jatuh pingsan dan segera bergegas ke rumah sakit. Dan naasnya setelah menerima hasil, kemungkinan besar si nenek bisa mengidap penyakit Alzheimer guys. Dan terlihat di sini si nenek mengatakan dia baik-baik saja. Oleh karena itulah Sori jangan khawatir. Dan di sini nenek juga meminta agar Sori bisa menghadapi masa depannya sendiri, bertemu dengan orang yang dia cintai, kemudian bahagia sampai selama-lamanya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sori menangis dan dia pun seperti menemukan kekuatan kembali. Dan disinilah kita sekarang di kantor CG. Banyak sekali telepon yang mengatakan apakah desas-desus itu benar. Bahkan sialnya saham dari CG juga sudah turun. 뭐 이미 삼진 아웃 분위기던데. 의혹이 증폭되면서 차에 함께 동승한 여성이 누구인가에 Melihat Sori yang sangat tidak bersemangat tentu saja membuat si bapak kos ini agak khawatir juga kan guys. Dan sesampainya Sori di atap, dia begitu terkejut karena tiba-tiba halamannya sudah berubah menjadi sangat indah. Dan ya, tentu saja itu adalah perbuatan dari CG. Sori pun menangis karena dia terus dibuat bimbang oleh sikap CG. Dan pada akhirnya Sori pun memutuskan untuk mengikuti kata hatinya seperti saran dari nenek. Dan mereka pun bertemu di depan kantor CG, sedangkan di luar wartawan sudah sangat banyak sambil memotret mereka berdua. 나게 빛나기를. 어찌 그리 보느냐. 때맞춰 피우는 꽃은 재미가 없지 않느냐.
Kemudian di masa lalu hubungan mereka semakin dekat, bahkan saat itu Sege mengatakan bahwa Sori hanyalah teman-teman satunya. Dan saat ini hujan pun turun, melihat pangeran di luar tentu saja membuat Sori khawatir. Sori mengatakan dia tidak terlalu suka hujan. Saat itu Sege langsung memegang tangannya dan menyuruh kepada Sori untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentu saja damai dan juga percikan air membuat hati mereka tenang. Lalu guys, kita kembali lagi ke masa kini, di mana saat itu Sori mengatakan kepada Sege dia berjanji akan terus melindungi Sege apapun yang terjadi, dan tentu saja mereka akan baik-baik saja jika mereka selalu bersama. 님은 소속사 배우 관리 차원에서 동행하신 것뿐인데 이렇게 Dan akhirnya Sori pun langsung klarifikasi. Dia mengatakan bahwa wanita yang pada malam hari itu bersama Sege betul adanya dialah orangnya. Dan tentu saja hubungan mereka ya sebatas rekan kerja. Pada malam hari itu kenapa mereka ke pulau itu, di mana Sori beralasan ingin mengembalikan batu yang sempat dia bawa. Dan di sini Sori juga mengatakan dia sudah memiliki pacar yang sangat tampan dan rupawan, dan agar si para wartawan ini tuh nggak menyoblangkan mereka gitu kan. Jadi seolah-olah mereka ini tuh nggak ada hubungan apapun. Saat itu Sori juga keterusan dengan mengatakan hasil dari penjualan maka setengahnya akan dikasih ke lingkungan alam, dan terlihat para wartawan sangat kagum dengan si Sege ini. Dan yang paling penting adalah Sege tidak mabuk dalam kondisi menyetir, dan saat itu dia tidak menyentuh alkohol setetes pun. Dan setelah itu tentu saja Sege marah-marah gitu kan kepada Sori karena bisa-bisanya setengah kekayaan dari penghasilan penjualan dibagi gitu kan. Tetapi Sori mengatakan ya itu untuk mengembalikan nama baikmu, kamu orang kaya jangan pelit-pelit banget. Dan pada akhirnya Sege hanya bisa menghela napas panjang karena ini adalah Sori. Saat itu Sori pun segera mengajak Sege untuk makan malam. 이미 마음을 주었구나, 어리석은 것. 누구누구의 여자 그딴 꼬리편 아주 Nah, aslinya di masa lalu Sori di penjara akibat dituduh mencuri batu giok yang sempat diberikan oleh Sege, dan tentu saja Sori nggak memberitahu gitu kan bahwa Sege lah yang memberi itu. Dan terlihat di sini salah satu dayang senior mengatakan kepada Sori dia harus mengaku bahwa dia ditiduri oleh Sege agar dia bisa bebas. Dan di masa kini Sori juga menegaskan dia tidak akan bersembunyi lagi di samping seorang pria dan juga membuat pria tersebut menangis. Dan disinilah Putri sekarang dia pergi ke kediamanan kakek Sege dengan mengatakan dia akan membantu permasalahan dari Sege ini. Setelah mereka berdua selesai makan, mereka segera pulang, tetapi Sege tiba-tiba menerima telepon. Dan ya guys, ternyata rencana dari Putri adalah mengumumkan pertunangan mereka. Sege takut gitu kan ditahu sama Sori, dan tentu saja handphone Sori segera diambil agar Sori tidak membaca artikel yang lagi booming-boomingnya. 아, 내 나라. 아, 밤에 인터넷 서핑이 얼마나 괜찮은 거지? 24시간 할라나? 24시간. 조만간 재벌과 혼맥 수순을 밟을 거라는 Sege juga meminta kepada Sori agar mereka makan ramyeon dulu. Tentu saja Sori pikirannya udah traveling kemana-mana. Ternyata mereka itu makan ramyeonnya di pinggir sungai. Dan tentu saja melihat wajah dari Sori kayak ada kecewa-kecewanya gitu kan. Di tengah itu tiba-tiba kuping Sori berdenging dan seolah-olah dia mengingat sesuatu di masa lalu. Singkat cerita, setelah mereka makan ramyeon, di sini Sege membawa Sori ke sebuah patung, dan Sege mengatakan konon katanya patung ini bisa mengabulkan permintaan saat hidungnya diusap. Saat Sege tengah menerima telepon, dia pun menyadari bahwa berita yang dimana tunangan ini tuh udah benar-benar heboh gitu kan. Dan di sini Sege juga harus menyiapkan mental untuk memberitahu kepada Sori. Tetapi Sege takut Sori ini tuh marah karena temperamentalnya yang agak buruk. Di sisi lain dia lebih takut juga kalau Sori ini menangis. 이상하고 뭐 순발력도 엄청나던데? Dan pada akhirnya Sege pun ingin jujur dan memberitahu kepada Sori bahwa sudah memiliki tunangan. Tetapi di sini Sori salah tangkap gitu guys. Dia kira ke hal yang lain gitu kan. Pada akhirnya Sori pun bilang aku udah siap, aku udah siap. Dan saat Sege mengatakan dia memiliki tunangan, tentu saja Sori begitu terkejut. Bahkan keesokan harinya dia marah-marah kepada Gwangnam karena si Gwangnam juga sempat berkomentar bahwa Sege dan Putri sama-sama cocok. 할아버지 잠시 서재로 가시죠.
Melihat Putri yang terus berada di sekitar kakeknya, Sege mengatakan bahwa pernikahan mereka ini tuh nggak akan terjadi, dan jika mereka bisa bertunangan, maka Sege juga bisa membatalkan kapanpun itu. Dan di sisi lain, Sori dibilang lah sama CEO dengan mengatakan bahwa Sori jangan terlalu dekat dengan Sege karena Sege adalah milik orang lain gitu kan, dan bisa aja rumor di mana Sori ini tuh berdekatan dengan tunangan orang lain bisa mengacaukan karirnya dan dia pun bisa jatuh sedalam-dalamnya. 정혼자. 바보 아님? 어머니 묶인다는 게 국룰이죠. 백광남이 Terlihat Mundo tengah membeli salah satu sapu tangan untuk permainan golf dan dia bilang ingin memberi kepada anaknya. Siapakah itu? Setelah itu, tiba-tiba Sege bertemu dengan Putri dan tentu saja itu adalah sebuah yang dia sengajakan gitu kan. Lalu Putri pun mengatakan sejak pandangan pertama dia udah jatuh cinta sama Sege walaupun pernikahan mereka awalnya hanya karena bisnis. Oleh karena itulah untuk menarik perhatian Sege, dia melakukan hal seperti kekanakan, mulai menjatuhkan kopi sampai menabrak mobil Sege. 병원을 한번 태풍을 만나 승천하니 본 여자. 너 요새 연애하잖아. 그 신경 Sori yang lagi main dengan teman dukunnya, tiba-tiba si dukun mengatakan dia sempat ditipu dan seolah-olah emang kayak ditipu gitu. Dia sempat belajar kepada gurunya, tetapi dia membayar uang yang sangat banyak sampai-sampai kalau dikumpulkan bisa membeli apartemen yang mahal gitu kan. Mendengar hal itu, tentu saja Sori nggak mau tinggal diam karena setia kawan. Akhirnya Sori pun meminta ditunjukkan di manakah rumahnya, dan sesampainya mereka di situ, tentu saja si guru ini tuh langsung mengatakan kamu ngapain kesini dan lain-lain gitu kan. Bahkan juga sempat meramal Sori kehidupannya tuh nggak akan berjalan mulus. Mendengar hal itu tentu saja Sori bodoh amat. Dia mengatakan kembalikan uang temannya ini, tetapi si dukun mengatakan tidak ada uang kembalian dan dia tiba-tiba memanggil anak buahnya. Dan yang terjadi 길래 동네 건달 때보다 무공이 막강한 게야. 만나네. 기운이 나네. 그래. 덤벼라. Babak belur kan jadinya. Saat itu Sori pun langsung melanjutkan syutingnya. Dan lagi-lagi si Gio ini tuh suka banget cari masalah dengan mengatakan bahwa Sori ini tuh nggak tahu diri, bisa-bisanya naksir orang kaya. Dan ya guys, ternyata artikel sudah beredar kemana-mana walaupun identitasnya bukanlah Sori gitu kan, tetapi ya orang udah tahu bahwa Sori ini tuh dekat dengan Sege. Dan di sini di artikel ditunjukkan bahwa Sori dicampak begitu saja. Karena sudah beredar kemana-mana, Sori hanya menanggapi Gio ini tuh biasa aja. Dan di luar bisa kita lihat ada dua wartawan yang ingin memata-matai Sori. Tetapi Sori sudah mengetahui dan saat itu Sori ingin memviralkan si wartawan ini. Putri mengatakan kepada Sege agar di pesta minggu ini mereka bisa berdua hadir dan tentu saja untuk mempublikasikan hubungan mereka. Dan tiba-tiba Sege ditelepon oleh si sekretaris dengan mengatakan Sori sekarang lagi ada masalah. Dan ya guys, ternyata Sori memanfaatkan dua wartawan ini untuk pergi ke rumah dukun karena dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Benar saja, ternyata dukun ini adalah dukun abal-abal dan saat itu ditemukan juga banyak sekali narkoboy. Dan Sori kenapa bisa karena dia melihat mata si ajudan si dukun sangat-sangat kosong dan juga layu. 끌어질까봐 일단 보호만 하려고 했었는데 모태의 심할 듯. 진이도 좀 있었지. Sege pun menolak permintaan dari Putri dan segera pergi meninggalkannya. Sedangkan Sori saat ini sangat bahagia karena semua kritikan kepadanya positif. Sesampainya di atas, Sori begitu terkejut karena ajudan dari Mondo sudah menantinya. Dan disinilah Sori sekarang. Mondo mengatakan kepada Sori bahwa dia memberi kesempatan 2 minggu lagi untuk bisa menarik kembali Sege agar Sege bisa tidak bertunangan dengan Putri. Jika Sori tidak mau, maka neneknya lah sebagai ancaman. Dan mendengar hal itu tentu saja kita terbawa lagi ke masa lalu guys. Pada saat Sori di penjara, muncullah si Mondo ini dengan mengatakan dari mana kamu mendapatkan batu giok tersebut. Sedangkan batu giok ini adalah pemberian kakak mereka yang sudah meninggal. Itu artinya Sori sangat berharga di matanya Sege. Nah, jika Sori ingin menyelamatkan Sege, maka dia harus mengakui semua perbuatan walaupun tidak dilakukan oleh Sege, di mana dia harus mengakui Sege sempat menidurinya. Dan di sini Sori hanya bisa terdiam.
Karena semua masalah yang datang dan pergi, tentu saja di sini Sori tidak terlihat bahagia sama sekali. Bahkan saat Sege berada di depannya, dia hanya terdiam dan mengatakan tidak ada waktu bagi mereka berdua untuk bersayang-sayangan. Tetapi Sege mengatakan tidak, mereka berhak untuk saling jatuh cinta dan seperti anak-anak yang tengah mabuk cinta. 무시옵니다. 통촉하여 주시옵소서. 알았답게. 남자 잡아먹는 관상, 구미호 관상. Dan akhirnya si nenek pun bisa melihat akting cucunya dari TV dan tentu saja peran dari Sori semakin naik gitu kan. Disinilah mereka sekarang berada di taman. Nenek sangat bangga atas pencapaian Sori dan dia mengatakan kepada Sori jangan pernah mendengarkan kata orang dan harus mengikuti kata hati. Oleh karena itulah Sori tidak boleh menyerah, dia harus teguh gitu kan. Apapun badai yang menerjang, Sori bisa melewatinya. 누구만 Saat Sege tertidur, tiba-tiba dia bermimpi di mana ada seorang dayang yang sudah jatuh ke dalam sumur. Dan ya guys, Sege difitnah telah mencabuli si dayang tersebut dan akhirnya si dayang bundir. Dan saat ini Sege pun ditangkap dan akan dihakimi. Dan brengkesnya pada saat itu Mundu memanfaatkan keadaan Sori dan akhirnya Sori pun mau mengakui perbuatan yang tidak dilakukan Sege. Melihat wanitanya yang berkhianat gitu kan, tentu saja membuat Sege sangat-sangat shock dan dia pun terbangun di masa kini. Dan ya guys, apakah Sege sudah mengetahui bagaimana masa lalunya yang begitu kelam? 갖고 오긴 했는데 이게 다 뭐예요, 누나? 그럼 한 번만. Saat acara tiba-tiba Putri datang dan langsung mengusir Sori. Dia mengatakan Sege harus berjalan dengannya. Tetapi Sori tentu saja menolak karena Sege adalah pacarnya gitu kan. Putri playing victim dengan mengatakan jangan sesekali kamu berani mengambil kekasih orang lain. Dan saat itu, saat Putri ingin menamparnya, tiba-tiba Sege muncul. Sori yang langsung ngomel-ngomel, kenapa baru bangun tidur sudah datang ke acara ini, nggak ganti baju dulu? Dan ya guys, Sege mengatakan, siapakah dirimu? Apakah kamu dan Sim dari klan Kang? Dan tentu saja mendengar hal itu, Sori sangat-sangat terkejut. 한여름의 매화가 영 기이해서 그러느냐.